Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Kerajaan Allah yang kita bayangkan adalah sebuah kerajaan yang besar. Tetapi Yesus mengatakan bahwa semuanya itu bermula dari hal yang kecil. Sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Salah satu romo kita di sini suka melihat saya membeli pepaya tahun lalu. Lalu dia berpikir bagaimana caranya kita bisa mengirit uang dan makan banyak pepaya. Pepaya itu sehat, gizinya yang paling sempurna dari sekian banyak buah, sehingga menyaingi buah durian dan menjadi raja dari segala buah. Sekarang kami sudah menikmati pepaya dari hasil kebun sendiri yang dia tanam. Begitu banyak pohon pepaya berpuluh-puluh sehingga kami bisa puas makan pepaya itu. Untuk saya, kerajaan Allah itu datang dari lagu-lagu yang mulanya adalah sebuah ide atau sebuah hasrat ingin membuat sebuah lagu. Dari permulaan yang saya mulai mungkin kira-kira 25 tahun yang lalu, sekarang sudah berbuah banyak sehingga banyak lagu-lagu yang saya sendiri bisa nikmati dan menjadi berkat mudah-mudahan bagi banyak saudara-saudari kita yang merindukan sebuah nada yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan menghibur jiwa kita. Untuk teman romo yang lain, kerajaan Allah adalah bagaimana dia membimbing frater-frater yang masih muda-muda dengan perkataan, dengan bimbingan, sehingga bisa tumbuh menjadi tidak hanya calon imam saja, tetapi manusia yang dewasa, yang bisa bertanggung jawab dan bisa bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Segala sesuatu bermula dari hal yang kecil, dari sebuah hobi, dari bisikan dan dorongan Roh Kudus yang tidak hanya datang dengan sebuah ide saja. Kita sering mendengar dorongan-dorongan Roh Kudus. Pergilah membantu orang itu, pergilah berdoa, pergilah membaca kitab suci, seperti Santo Agustinus yang menemukan sebuah Alkitab dan ada suara anak kecil yang mengatakan, bukalah dan bacalah. Atau seperti Santo Fransiskus yang patungnya ada di sebelah saya ini, dia mendengar Tuhan mengatakan di kayu salib, Francis, gerejaku dalam kehancuran, bangunlah gerejaku. Awal mulanya
Dia hanya tahu membangun gereja dengan tangannya, dengan menyusun batu demi batu sehingga menjadi sebuah gereja yang baru. Tapi dia sendiri dengan contoh hidupnya yang mengikuti Kristus, dia membangun kembali kerajaan Allah sehingga banyak sekali pengikutnya, bahkan sampai 800 tahun kemudian. Kristus yang diikutinya itu juga adalah seorang yang luar biasa. Dengan hidupnya, dengan membagikan kabar baik, ya, dan juga dengan memberikan hidupnya di kayu salib, sebuah perbuatan yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu, sehingga sekarang menjadi sebuah kerajaan Allah yang dinikmati, ya, bukan saja berjuta-juta orang, beratus juta, bahkan bermiliar-miliar manusia yang bisa menikmati dan mengenal kerajaan Allah. Mari kita mau mengikuti dorongan Roh Kudus yang bermula dari hal-hal yang kecil yang kadang kita sepelekan. Tetapi kalau kita ikuti hasrat hati itu, bisikan Roh Kudus, kita bisa menanam sebuah bibit di dalam hidup kita ataupun di hidup orang lain yang di dalam kegelapan. Sebuah kata yang menghibur, sebuah aksi amal kecil yang membantu orang keluar dari kesulitan hidupnya, bisa menjadi permulaan dari kerajaan Allah yang sungguh kita dambakan dan bisa kita nikmati dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semoga kerajaan Allah sungguh terlihat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan di bangsa kita. Dan namanya Tuhan Yesus selalu dimuliakan.